Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur panjang. Momen libur Idul Adha dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Salah satunya adalah ke Taman Ragunan yang sedari pagi sudah terlihat dikunjungi oleh sejumlah keluarga. Taman Ragunan memang cocok untuk menjadi tempat wisata edukasi karena terdapat lebih dari 2.000 satwa. Selain itu, Taman Ragunan ditumbuhi 20.000 pohon sehingga suasananya sejuk dan asri dan cocok untuk berpiknik. Pada hari terakhir libur Idul Adha, diperkirakan 15.000 pengunjung akan meramaikan Taman Marga Satwa Ragunan. Tiket juga terjangkau hanya Rp3.000 hingga Rp4.000 yang bisa dibeli di official website ataupun di loket secara langsung. Dan untuk mengetahui seperti apa keramaian pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, sudah bergabung rekan Amrina Rida serta rekan Brigadir Treslinda untuk mengetahui situasi lalu lintas di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kita menuju ke rekan Brigadir Treslinda terlebih dahulu. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas saat ini khususnya yang mengarah ke Taman Marga Satwa Ragunan? Baik, terima kasih dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Memang pada siang hari ini peningkatan volume kendaraan di kawasan ini sudah terlihat sejak pagi tadi dengan aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke Ragunan. Ini bisa kita lihat di belakang saya saat ini antrian traffic light mencapai 200 meter dari tol Fatmawati yang akan mengarah ke Ragunan. Tentunya kami himbau bagi para pengguna jalan untuk tertib pada antrian di traffic light sehingga hal ini juga tidak menyebabkan kepadatan kendaraan yang signifikan di kawasan ini. Kemudian untuk kendaraan dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Pasar Minggu saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, namun prediksi kami peningkatan volume kendaraan ke arah Pasar Minggu akan terjadi pada arus balik, di mana aktivitas masyarakat akan selesai pada pukul 17.00 sehingga akan terjadi peningkatan volume kendaraan yang akan kembali ke daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur maupun jalur yang dilintasi oleh kendaraan melalui jalur Pasar Minggu tentunya. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cilandak pada siang hari ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light, baik itu kendaraan dari arah Mampang maupun kendaraan dari arah Fatmawati, sehingga memang pada siang hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan dengan aktivitas masyarakat pada kawasan Ragunan. Terjadi peningkatan jumlah wisatawan selama libur Idul Adha hingga long weekend saat ini terjadi peningkatan jumlah wisatawan sehingga hal ini juga berdampak pada kepadatan kendaraan di kawasan Ragunan ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa saat ini Korlantas Polri sedang mensosialisasi terkait dengan kendaraan overload, overdimensi, di mana akan berakhir masa sosialisasi pada tanggal 30 Juni. Dan setelah masa sosialisasi berakhir, kami akan melakukan penindakan menjadi zero overload, overdimensi. Hal ini imbas dengan data kecelakaan yang melibatkan kendaraan overload, overdimensi, kemudian rusaknya infrastruktur jalan, sehingga akan dilakukan penindakan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan kendaraan angkutan barang bagi perusahaan penyedia jasa layanan maupun pemilik kendaraan angkutan barang untuk menggunakan sesuai dengan karoseri dan kir Anda, sehingga hal ini bisa berjalan dengan baik, mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan overload, overdimensi pada jalan raya. Bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya
kami harapkan Anda menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Salam presisi. Kita menuju rekan Amrina Rida yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan. Ya Amrina, apakah Ragunan hari ini masih ramai dan jadi favorit warga Jakarta untuk berlibur? Iya Sabrina dan juga pemirsa, untuk hari terakhir libur Idul Adha di Taman Marga Satwa Ragunan pada hari ini memang masih cukup terlihat adanya keramaian dari keluarga yang berkunjung bersama dengan anak-anak mereka. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas Taman Marga Satwa Ragunan, hari ini diperkirakan ada 15.000 pengunjung yang datang ke sini. Memang lebih sedikit dibandingkan kemarin yang mencapai 47.000, namun lebih sedikit lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Nah, kalau untuk di Taman Marga Satwa Ragunan ini kami berada di area dekat area orang utan Kalimantan yang memang tadi beberapa kali ada hilir mudik dari para pengunjung yang ingin melihat orang utan Kalimantan yang merupakan salah satu orang utan ataupun juga binatang yang hampir punah yang ada di Indonesia. Nah, selain itu kalau untuk di Taman Marga Satwa Ragunan ini secara keseluruhan Sabrina ada lebih dari 2.000 spesimen satwa yang tentunya cocok bagi orang tua untuk mengajak anak-anak mereka belajar terkait dengan binatang-binatang yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, kalau kita lihat di belakang kami ini pohon-pohonnya sangat rindang sekali dan di sini juga suasananya sangat adem sehingga banyak dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk bersantai, berpiknik, bahkan tadi juga sempat ada beberapa pengunjung yang berolahraga. Dan selain karena memang di sini areanya yang luas lalu juga adem, di Taman Marga Satwa Ragunan ini untuk biaya masuknya memang sangat terjangkau Sabrina, hanya 3.000 untuk anak-anak dan juga Rp4.000 untuk orang dewasa. Dan untuk jam operasional di Taman Marga Satwa Ragunan ini memang buka sejak pada pukul 7 pagi hingga pada pukul 16 sore. Nah, bagi Sabrina ataupun juga pemirsa yang tertarik untuk berwisata juga ke Taman Marga Satwa Ragunan ini bisa membeli tiketnya secara langsung di loket Taman Marga Satwa Ragunan ataupun juga secara online di website resmi dari Taman Marga Satwa Ragunan. Sementara demikian, Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak saja di Jakarta, warga Kota Bandung, Jawa Barat pun memanfaatkan libur panjang Idul Adha dengan mengunjungi kebun binatang Bandung, Jawa Barat. Dengan harga tiket yang terjangkau, pengunjung bisa berinteraksi dengan satwa. Uang nanti dicabut saja menggunakan tangan yang sebenarnya. Hari kedua libur panjang Idul Adha, ratusan hingga ribuan orang memenuhi kawasan wisata di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Pengelola pun menggelar animal show dan arena interaksi langsung dengan sejumlah satwa koleksi Bandung Zoo. Dua kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk menarik minat wisatawan mengunjungi Kebun Binatang Bandung. Lihat orang hutan, lihat monyet banyak. Bagus, luas, adem juga suasananya. Kalau untuk hari ini kami ada panggung animal show ya pukul 2 siang seperti yang melihat satwa. Pengunjung di sini juga bisa bersuah foto bersama mereka dan memberi makan animal feeding. Beberapa satwa yang kita bisa kasih makan langsung diantaranya ada jerapah, burung dan juga rusa. Pengelola Kebun Binatang Bandung menargetkan 1.500 pengunjung setiap harinya. Kunjungan wisatawan ke Kebun Binatang Bandung diprediksi akan terus bertambah selama libur panjang kali ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Arus balik libur panjang dari kawasan wisata Puncak di Jalan Alternatif Transyogi menuju Jakarta terpantau padat. Kemacetan ini imbas dari diberlakukannya sistem one way di Simpang Gadok. Kemarin sore, arus balik dari kawasan wisata Puncak di Jalan Raya Alternatif Transyogi dari arah Jonggol ke arah Jakarta, Simpang Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, melalui Pantan Utara terpantau padat. Meningkatnya volume kendaraan terjadi sejak Minggu siang menuju sore, imbas dari diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah dari kawasan Simpang Gadok Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, pengendara motor maupun mobil yang hendak pulang memadati jalur alternatif Transyogi. Bahkan seorang pengemudi mengaku terjebak macet parah hingga 3 km. Wah, panjang sekali. Oh, ini karena weekend atau gimana? Weekend kali. Oh, weekend. Iya. Banyak ke objek wisata ya? Iya. Oke, abang ini dari mana? Dari Jonggol. Di Jonggol, mau ke arah? Jakarta. Dari Puncak dialihkan?
Ya, kemungkinan bisa jadi. Jadi kasih ke sini ya? Iya. Oke, sip. Namanya siapa, Bang? Namanya? Sementara itu, jalan alternatif Transyogi ke arah Jakarta ini kerap mengalami peningkatan volume kendaraan jika di hari libur panjang, serta imbas pengalihan arus lalu lintas dari kawasan Puncak Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, iNews melaporkan. Prediksi puncak arus balik di momen libur panjang Idul Adha akan jatuh pada hari ini. Untuk mengakomodir banyaknya penumpang, Daob 1 Jakarta sediakan 77 perjalanan kereta api hari ini. Sebanyak 42.525 penumpang telah memesan tiket untuk kedatangan ke Jakarta dari berbagai daerah pada puncak arus balik hari ini. Meski sudah memasuki puncak arus balik, volume keberangkatan dari Daob 1 Jakarta juga masih terpantau cukup tinggi dibanding biasanya. Sebanyak 26.170 orang telah melakukan pemesanan tiket dengan perincian 11.700 orang berangkat dari stasiun Pasar Senen, sementara 6.500 lainnya berangkat dari stasiun Gambir. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa arus balik pasca liburan Idul Adha, siang ini sudah ada rekan Indra Setiabudi yang akan melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Indra, seperti apa pantauan penumpang di stasiun Pasar Senen hari ini? Baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di stasiun Pasar Senen, yang mana pada hari ini merupakan puncak arus balik di momen libur Idul Adha maupun juga cuti bersama di 2025 atau pekan hari ini. Dan memang kalau kita bahas terkait keberangkatan, ini Sabrina sebanyak 192.000 keberangkatan kemarin sudah berlangsung di periode 4 hingga 9 Juni 2025, yang mana pada hari ini merupakan puncak arus balik di puncak libur ataupun habisnya libur momen libur Idul Adha 2025. Dan memang Daob 1 Jakarta setidaknya mencatat nantinya akan kedatangan sebanyak sejumlah 42.800 lebih penumpang yang akan tiba di Jakarta dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan sekitarnya. Meskipun hari ini merupakan arus balik di momen libur Idul Adha, namun Anda bisa saksikan sendiri animo ataupun para penumpang yang berada di stasiun Pasar Senen masih terpantau sangat ramai untuk melakukan kegiatan keberangkatan pada hari ini, Sabrina. Memang kalau kita bahas data, Sabrina, masih ada sekitar 26.000 penumpang yang akan bertolak dari Jakarta untuk kembali ke kampung halaman di Pulau Jawa dan sekitarnya begitu. Dan adapun juga nantinya para penumpang ataupun kedatangan ini nantinya akan diturunkan di berbagai stasiun yang terdaftar di Daob 1 Jakarta, yang mana nantinya akan melalui stasiun Pasar Senen, pastinya stasiun Gambir, stasiun Bekasi nanti akan menurunkan sebanyak 4.600, dan stasiun Jatinegara sekitar 5.000 lebih nantinya turun di Jatinegara, stasiun Cikarang 1.900, stasiun Karawang 875 pelanggan, stasiun Cikampek 999 penumpang nantinya akan mengakomodir sebanyak 42.800 ini nantinya akan turun di berbagai stasiun dari bagian dari Daob 1 Jakarta. Dan untuk mengakomodir masyarakat untuk melakukan kegiatan arus balik maupun juga dari arah sebaliknya dari Jakarta menuju Pulau Jawa, ini Sabrina, Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 77 perjalanan per hari ini, Sabrina, yang mana ini untuk mengakomodasi masyarakat untuk mobilitas sehingga untuk berjalan dengan lancar di momen arus balik maupun juga arah sebaliknya. Dan memang mengingat memang
sebagian masyarakat sudah melakukan kegiatan seperti bekerja dan lain sebagainya, sehingga pada hari ini merupakan hari akhir dari libur panjang Idul Adha 2025. Dan kami menghimbau Sabrina dan juga pemirsa bahwa Anda harus terus memantau dari jadwal keberangkatan Anda agar Anda tidak tertinggal untuk kereta keberangkatan Anda, dan juga dipastikan juga barang kapasitas ini tidak boleh melebihi dari 20 kg per tiketnya. Dan kami juga menghimbau tetap jaga bawa barang Anda agar tidak tertinggal maupun juga berpindah tangan. Demikian Sabrina Kulekada. Ya, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran lahan gambut terjadi Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Petugas terkendala minimnya sumber air untuk memadamkan api. Tiga hektar hutan dan lahan gambut terbakar di Desa Lahe Mangkutup, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Tiupan angin kencang membuat api cepat menyebar dan menjalar mendekati Jalan Trans Palangkaraya Buntok. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Sebagian petugas terpaksa melakukan pemadaman dengan cara manual menggunakan dahan ranting pohon. Dua kalau sudah tadi, Mang. Sudah. Sampailah, Fer. Sementara sebagian petugas menggunakan sumur bor di sekitar pondok warga. Api padam 4 jam kemudian. Dari ini kita sedang melakukan pemadaman di wilayah Lahe Mangkutup, dia masuk wilayah Kabupaten Kapuas. Dan ini tadi rekanan sedang melakukan patroli kabupaten dan ngecek hotspot dan menemukan titik karhutlah. Untuk kendala di lokasi ada sumber air, di sini sangat minim. Nah, alhamdulillah ada pondok warga, di situ kita bisa mengambil dari sumur bor. Tercatat 3 titik kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, 1 titik di Kabupaten Pulang Pisau, dan 1 titik di Kabupaten Papuas sejak tanggal 1 hingga 8 Juni 2025. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya Hanif Faisal akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati, sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan, karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian pemanggilan penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara.
Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK, Menteri Lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya terus menjadi polemik karena ada indikasi kerusakan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyebut indikasi kerusakan lingkungan terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Lalu bagaimana menurut warga terkait penambangan nikel tersebut? Berikut informasinya. Itu sangat merusak alam ya, dibanding dengan kok dibuka lagi lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Harusnya itu dilestarikan gitu. Bahkan banyak orang Indonesia yang belum ke Raja Ampat, jadi kayak merasa, wah gue belum ke Raja Ampat tapi udah dirusak nih gitu. Buat saya pribadi sih kalau bisa ditutup aja, dibenerin lagi bekas-bekas tambang nikelnya gitu sih. Bisa merusak lingkungan, terus habis itu pencemaran air sama tanah juga. Kayak itu kan kelestarian gitu, harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Di kepulauan itu kan adalah pulau-pulau yang indah, yang salah satu keindahan pulau Indonesia yang untuk menarik para wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Duga, Papua Sabtu kemarin. Kedua kementerian tersebut bersinergis menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua. Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penunggingnya melapor ke polisi. Justru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik. Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani.
Sebelumnya, Rismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Rismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, meminta warga terapkan Pancasila dalam kehidupan. Ketua Dewan BPIP menegaskan jika tidak terapkan Pancasila silakan pergi dari Indonesia. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di acara pameran foto Guntur Soekarno Putra di Galeri Nasional Sabtu kemarin. Megawati pun menegaskan jika tak ingin mengimplementasikan Pancasila agar pergi dari bangsa ini. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please, jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Ketua Dewan BPIP ini juga menyoroti generasi muda yang dinilai kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Mega, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier punya harta hampir 1 triliun rupiah. Nilai harta Deddy terungkap setelah ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK. Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertanggal 8 Mei 2025, di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, harta Deddy yang tertulis dengan nama Deddy Cahyadi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Harta fantastis Deddy ini dalam berbagai bentuk, mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Adapun harta kekayaan Deddy Corbuzier tercatat dengan total 953 miliar 21.579.571 rupiah. Yakni dengan rincian tanah dan bangunan senilai 66 miliar 599 juta 664.431 rupiah, alat transportasi dan mesin 2 miliar 195 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya 496 miliar 152 juta 7.876 rupiah. Kemudian surat berharga senilai 386 miliar 130 juta 385.400 rupiah dan kas 21 miliar 677 juta 713.754 rupiah. Deddy Corbuzier dikenal sebagai presenter, YouTuber, mentalis, dan aktor. Sejak 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Pada 2022, Deddy juga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler dari Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan anak yatim piatu makan bersama dengan lauk semur dan rendang olahan dari hewan kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Indosiar.